Oke, pada hari ini kita akan membuat atau menyepakati supaya mengganti peraturan menjadi keyakinan. Karena peraturan itu bagaimana yang maksudnya seperti memaksa. Terpaksa sekali untuk kita laksanakan, jadi kita ubah menjadi keyakinan kelas, ya. Paham? Kita merubahnya menjadi ada menjadi balik. Mas nih, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Mau saja jadi kita hari ini kita membuat keyakinan kelas. Kita ubah dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Oke. Nanti saya bagikan kertas, tulis 1 poin saja, ya. 1 poin saja. Untuk awal ini tidak apa-apa, kita bikin dulu peraturan. Sebentar nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Paham ya? Saya bagikan kertasnya, tulis 1 peraturan yang mau dibuat agar kelas kalian tertib. Ya. Sekarang saya bagikan kertasnya. Jadi 1 orang menulis 1 saja. Silakan ditulis 1 saja, 1 poin saja. Itu lagi peraturan itu. Tahu 1 poin saja poin peraturan kelasnya 1. Tulis. Misalnya dilarang merokok apa tadi? Tidak boleh apa? Tulis saja 1, tapi 1 saja masing-masing siswa 1 ya. Paham apa enggak? Sudah? Silakan buat 1 poin peraturan kelasnya. 1 saja ya, masing-masing surat. Oke, yang sudah silakan tempel di depan. Satu, jangan berebutan. Satu. Nanti itu dia coba kembali. Oke, baik. Jadi ada yang sama ya, berarti yang sama nanti dibentuk dalam 1 keyakinan kelas. Oke, berarti yang kita ubah menjadi keyakinan kelas dari peraturan. Nah, peraturan tidak boleh ribut saat di dalam kelas. Masih ada kata tidak bolehnya, itu kan kata negatif ya. Kita ubah menjadi dilarang juga negatif. Kita ubah menjadi keyakinan, sesuatu yang positif. Ribut berarti lawan kata ribut apa? Diam atau tenang ya. Kita ubah dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi kita yakini bahwa kita harus tenang saat belajar. Berarti poinnya adalah belajar dengan tenang. Gitu. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Pertama adalah belajar. Nah, ini yang tentang ribut tadi, ini ribut. Ya. Lagi yang ribut. Ini ribut juga.
Nah, ini memotong pembicaraan guru itu menghormati atau tidak? Tidak. Kemudian apa lagi? Nah, tidak boleh saat guru menerangkan, sama kan? Berarti apa poinnya di sini? Poin keyakinan kelas yang kedua apa? Tidak memotong pembicaraan guru. Nah, itu kan peraturan, ada kata tidaknya kan? Tidak, kita ubah jadi bentuk keyakinan kelas. Berarti Menghormati guru yang sudah. oke, berarti menghormati guru. Jangan pakai kata tidak dan dilarang ya. Berikutnya, ini apa lagi yang lain ini? Dilarang mengantuk. Nah, itu berarti kira-kira apa yang mengantuk itu siapa atau tidak? Tidak. Jadi apa kita ubah dalam keyakinan kelas ini? Tidak. Selalu? Tidak. Ya, betul. Apalagi nih? Nah, ini tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Cukup? Sama siapa lagi? Apa? Tiket? Berarti apa keyakinannya itu? Kalau tak tiket, berarti apa yang dilanggar? Jawab ya. Bentar. Rajin dan bertanggung jawab ya. Cukup. Cukup. Jadi ini peraturan yang kalian buat sendiri kan? Ya. Kalau dalam keyakinan berarti kalian sendiri yang harus yakini, ya kan? Ya. Berarti kalian kalau kalian melanggar berarti keyakinan kelas ini yang kalian langgar. Tidak belajar dengan tenang, tidak menghormati guru, tidak selalu siap dalam belajar, tidak menjaga fasilitas sekolah, tidak fokus belajar, kemudian tidak menjaga sportif, tidak memakai teman, tidak rajin dan bertanggung jawab. Jadi, ini kalian harus laksanakan sendiri ya. Oke? Ya. Coba rame-rame baca keyakinan kelasnya 1, 2, 3. Oke, baik. Karena keyakinan kelas kalian sudah jadi, sekarang saatnya untuk membuktikan kesepakatan kalian. Jadi, silakan tulis di bawahnya nama dan tanda tangannya satu-satu. Ya, tertib ya. Mulai dari sini. Ya, silakan tulis namanya, kasih supaya kan cukup. Ya, nama kemudian tanda tangan. Ini ada apa? Oke, selanjutnya. Oke, cepat-cepat. Nah, semangat tadi.
Saya sangat senang bisa terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin murid akan lebih menerima keyakinan kelas dibandingkan peraturan kelas. Bermaksud saya lebih bersemangat menjalankan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena lebih mudah diterima. Dan saya akan berusaha agar tidak melanggar keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk berada di ruangan ini dalam rangka pengibasan atau diseminasi kegiatan saya dari program Guru Penggerak. Ini bagian dari modul 1.4. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru hebatnya SMP Santap Kuala Bandia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita diberikan kesehatan dan semangat serta kemauan untuk berada di ruangan ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya meminta pengantar dan juga arahan serta kata dari pimpinan kita, Ibu Kepala Sekolah. Dengan hormat saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang, kita semua bisa hadir, bisa datang di sekolah kita yang tercinta ini untuk melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Harpa yang telah belajar keras, belajar dengan tekun. Ya, saya berharap nanti apa yang didapatkan oleh Pak Harpa selama di CGP bisa bermanfaat untuk teman-teman di sini. Ya, sekaligus dengan orang lain. Jadi bukan hanya di sini, tapi untuk orang lain juga. Ya. Kemudian selanjutnya saya berharap kepada Bapak Ibu apa yang disampaikan nanti ya dari awal hingga akhir ya supaya diperhatikan, jangan numpang lewat, masuk di telinga kanannya keluar di telinga kiri, tidak ada pengaplikasiannya di pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi saya ingin sampaikan apa yang disampaikan Ibu Sofia, kalau guru malas belajar lebih baik berhenti mengajar. Sekali lagi, kapan guru malas belajar maka berhenti mengajar. Ya, yang paling terakhir, apapun yang disampaikan oleh pemateri sebentar, ya jangan numpang lewat, ya supaya betul-betul dilaksanakan, diaplikasikan dalam pembelajarannya. Ya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, ambil apa yang dia sampaikan, kuras semua itu ilmunya Pak Harpa. Kalau perlu Bapak Ibu harus lebih hebat dari pematerinya. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, apa yang disampaikan sebentar oleh Pak Harpa mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya juga untuk anak-anak kita, ya sehingga bisa mengantarkan anak-anak kita mencapai prestasi yang lebih baik, akhlak yang bagus, ya bisa mereka gunakan untuk mencapai masa depannya. Ya, ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak UKS sebuah pengantar yang cukup untuk merubah kita apabila kita memang benar-benar untuk berubah. Ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini terkait motivasi perubahan dalam diri. Ini bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk kita pribadi sebagai guru, walaupun penerapannya nanti adalah ke siswa. Oke, baik, di sini UKS langsung saja saya. Anak-anak ganti ya, jangan lupa ambil coba komentar. Oke, pertama-tama saya memperkenalkan pada siang hari ini mengisi kegiatan ini. Kita akan mempelajari budaya positif yang harus kita bangun di sekolah kita. Yang saya menyampaikan materi ini bukan berarti saya guru yang sudah mampu apalagi ahli dalam menerapkan budaya positif ini, tapi mari kita sama-sama belajar karena ini adalah bagian dari pembelajaran saya dalam kegiatan calon guru penggerak. Jadi bukan saya menggurui bapak ibu semua, apalagi tentu kalau pengalaman mengajar di antara bapak ibu semua sudah lebih senior daripada saya. Tapi maksudnya kita sama-sama mempelajari bagian dari budaya positif ini untuk kita terapkan bersama demi kemajuan sekolah kita tercinta, tempat kita mencari kehidupan ini, menghidupi keluarga kita, ya, rumah kedua kita, SMP Sata Pulau Mandia. Di sekolah kita inilah kita bekerja untuk melanjutkan hidup baik untuk diri kita maupun keluarga kita. Maka marilah kita sama-sama membenahi sekolah kita dengan segala hambatan, tantangan, rintangannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman Bapak Ibu semua, himbauan ini barangkali agak berat juga kalau saya yang menghimbaukannya kepada Bapak Ibu semua, tapi marilah kita untuk mencoba. Marilah kita paham bahwa kita harus berubah, dan pasti setiap perubahan itu selalu tidak nyaman. Perubahan apapun itu pasti membuat tidak nyaman, termasuk perubahan kita sebagai guru, termasuk perubahan kita dalam menghadapi siswa. Perubahan apapun itu, nah, tadinya kita nyaman-nyaman, sudah enak begini, sudah paham contoh kurikulum, kita sudah mulai paham kurikulum 2013, muncul lagi kurikulum Merdeka. Pasti itu membuat ada saja yang membuat kita tidak nyaman. Tapi guru itu harus adaptif, harus mampu menghadapi perubahan itu, mau nyaman atau tidak. Untuk apa? Kita di Indonesia ini ada namanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini barangkali yang selama ini kurang kita pedomani. Apa tujuan kita setiap hari masuk dalam kelas? Ya, kita masuk dalam kelas hanya sekedar masuk absen, salam, menjelaskan materi, lalu keluar, tanpa kita melihat di sisi lain bahwa kita harus menuntun kodrat, bukan cuma mengajar tapi juga membimbing. Nah, kalau mengajar kan terkait akademik pendidikannya, nah, bagian membimbingnya kita masih kurang, dan karena kita memang kurang memperdomani tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Kalau kita bahas Ki Hajar Dewantara, ini sungguh menarik, dan apabila kita benar-benar ingin menjadi guru yang seutuhnya, pasti hati kita tergugah bahwa selama ini kita guru yang kurang baik dan kurang sebagaimana mestinya. Nah, ini terkait konsep yang kita bahas hari ini, yaitu budaya positif. Konsep utama budaya positif nanti berarah pada bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanpa kita harus bersinggungan dengan
buku misalnya tanpa kita melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal. Kalau masalah-masalah demikian saya memiliki pengalaman lebih, barangkali Pak Abdullah tahu ya. Wah, saya lebih seru pengalaman yang terkait begini-begini. Jadi mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi di sini karena kita sudah mempelajari konsep utama budaya positif ini yang ada restitusinya. Kalau Pak Suryo barangkali kemarin sudah mulai paham apa itu restitusi karena dia jadi kameramen saya membuat tugas video restitusi. Jadi yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kontrol guru, keyakinan kelas sampai dengan segitiga restitusi. Ini kayaknya banyak slide ya, kurang lebih 130 kalau saya tidak bohong. Siap kayaknya sampai sore. Kita tanggal agak tua. Saya sudah isi ini. Tanggal tuanya STD. Saya sudah isi ini. Oke baik, ini kurang lebih 7 materi yang insya Allah kalau kita pahami bersama kita akan mengerti cara memanusiakan manusia siswa kita insya Allah. Baik, kita lihat dulu perubahan paradigma belajar. Kita harus membangun budaya positif di sekolah. Karena apa? Tadi yang dibilang UKS, kita suka terlalu banyak menuntut kepada siswa tanpa memberi teladan yang baik. Betul juga. Karena pembelajaran paling nyata itu adalah mencontoh atau meniru. Siapa yang mau diteladani kalau bukan gurunya di sekolah itu? Mari kita bersama-sama, walaupun saya sendiri berupaya untuk menjadi teladan, tapi mari kita sama-sama belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif baik kelasnya maupun gurunya sendiri. Aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini ujung-ujungnya lari ke profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang diharapkan nanti adalah siswa itu disiplin. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita akan kupas bahas kita sebagai guru harusnya bagaimana. Oke, budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus bangun budaya positif di sekolah. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak, konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Nah, ini yang besar ini. Percuma kalau cuma 1-2 orang yang laksanakan, tapi yang lainnya tidak. Jadi hasilnya tetap akan ibaratnya angka 0. Sebanyak apapun itu kalau dikalikan tetap 0. Jadi janganlah kita menjadi angka 0 itu, marilah kita menjadi angka 1 saja, itu masih kurang. Nah, di atas 1 biar ada kelipatannya ya. Jadi maksudnya biar berefek apa yang kita lakukan itu. Kalau sebagian teman-teman guru yang melaksanakannya pasti tidak akan berjalan. Kemudian diperlukan konsistensi. Nah, ini yang agak berat dalam melakukan kegiatan atau program apapun di sekolah itu biasanya hangat-hangat di awal, semangat sekali di awal, makin kesini makin kesan. Ya, jadi kerjasama semua pihak, kita semua teman-teman guru harus kompak. Nah, ini kekompakan yang diperlukan. Kemudian konsistensi dan keberlanjutan dalam melaksanakannya. Kita berhubung kita dalam momentum perubahan yang ke arah lebih baik. Nah, marilah kita kompak sama-sama saling mendukung untuk melahirkan budaya positif ini. Ya. Guru harus berubah, jangan tertinggal, kasihan muridnya. Sebagai guru seharusnya kita mampu menjadi pelopor untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang tadi filosofi pelajar Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif itu diantaranya kita menerapkan disiplin positif, memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini
barangkali materi yang baru termasuk untuk saya. Nanti di JTB baru saya dapat memahami posisi kontrol guru, membentuk dan melaksanakan keyakinan kelas, serta melaksanakan segitiga restitusi. Nah, tadi sempat disinggung kebutuhan dasar manusia. Jadi sambil melihat ke depan, marilah kita mulai memahami bahwa setiap tingkah laku siswa kita itu pasti ada alasannya. Mau salah mau benar pasti ada penyebab dan alasannya. Dan alasan itu muncul untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Cinta dan kasih sayang untuk diterima, kemudian untuk penguasaan, untuk kebebasan, dan untuk kesenangan. Betul ya, bukan cuma siswa ya, manusia. Tapi kita merelevankannya dengan konteks siswa. Realita kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, setiap siswa itu apapun yang dilakukannya memiliki alasan dan itu pasti mengenai kebutuhan dasarnya. Yang ini, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih, dan atau diterima. Kita mulai paham itu. Mau dia berbuat baik, mau berbuat salah, dia melanggar, pasti ada semua alasannya. Jadi kita harus paham dulu sampai di situ, kita pelan-pelan. Nah, ini contoh kasus. Nah, mungkin dengan hormat saya minta Pak Suryo biar membacanya coba. Pak Suryo coba baca contoh kasusnya. Tadi. Ibu Ria kelas 6 SD remaja dan sedang bingung menghadapi satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, bukan Agus ya, tapi Agus. Oke, baik. Ini adalah contoh salah satu siswa yang berulang. Dia selalu meminta bekal temannya secara paksa. Nah, sebagai guru Ibu Ria ini atau Bapak Ibu semua menempatkan diri sebagai Bu Ria. Kira-kira apa alasannya Agus melakukan hal ini? Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa kaitannya dengan ini kebutuhan dasarnya. Bisa jadi kesenangan, bisa jadi kebebasan, penguasaan, atau butuh perhatian, cinta kasih. Tinggal kita identifikasi bagian mana. Coba adakah teman-teman di sini yang mau mengutarakan pendapatnya? Menurut teman-teman yang dilakukan oleh siswa yang bermasalah tadi, kebutuhan dasar yang mana dia mau dia penuhi? Butuh perhatian. Berarti dia bagian dari Baik dari guru maupun dari orang tua. cinta kasih. Mungkin dia memenuhi kebutuhan cinta kasih ya. Lagi kaitannya dengan mungkin di rumah. Ada pendapat lain? Guru dan orang tua. Bu Made sama Bu Wanita pengusaha. Ada pendapat lain? Enaknya dicek ya, semua pendapat kita benar. Ya kan itu ada alasannya. Tidak ada ya, yang jadi yang di antara keduanya cinta kasih kemudian penguasaan. Mari kita lihat. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Dan ternyata ada semua. Kebutuhan untuk bertahan karena butuh makan ya. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal siang. Nah, itu untuk bertahan hidup. Memang kebutuhan dasar manusia bertahan ini salah satu. Lapar kan butuh makan. Kemudian yang untuk memenuhi kebutuhan kebebasan, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu
membawa bekal yang sama. Menonton. Kemudian cinta dan kasih sayang. Teman Agus jadi memperhatikan Agus. Bagian dari kesenangan, fun. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kemudian power atau kekuasaan, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ternyata kalau diidentifikasi ada semua ya. Nah sekarang ini berkaitan erat dengan teori motivasi. Semua perilaku itu yang tadi sempat singgung bahwa memiliki tujuan baik salah maupun benar. Dan Bapak Ibu semua, motivasi itu ada dua, yakni eksternal dan internal. Dari dua itu dikembangkan ada tiga dalam teori motivasi. Setiap seseorang itu berbuat, bersikap, alasannya ada tiga. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi termasuk siswa melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang tua lain. Orang lain mendapat imbalan ya. Selain menghindari hukuman, dia juga ingin mendapat imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang motivasi dari luar atau eksternal itu yang dua, menghindari hukuman dan ingin mendapat imbalan. Itu berarti motivasinya dari luar. Sementara motivasi internal ini untuk menghargai dirinya sendiri, bahwa dia sudah paham bahwa itu baik, maka dia harus laksanakan, kesadaran diri. Itulah tujuan dari disiplin positif yang kita bahas. Jadi kita mau nanti anak-anak siswata ini melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan motivasi eksternal, menghindari hukuman atau mendapat imbalan, tapi dia muncul motivasi dalam dirinya. Nah, di sini kita mulai tahu bahwa ternyata pemberian penghargaan itu efeknya sama dengan pemberian hukuman. Jadi sebetulnya penghargaan itu adalah hukuman. Ya ini. Jadi yang perlu kita lakukan atau biasa dilakukan oleh guru adalah memberi hukuman, memberi sanksi. Ternyata di sini sanksi beda dengan hukuman. Sanksi dia sejajar dengan konsekuensi dan restitusi. Contoh ini, guru berbuat kalau menghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Nah, kalau membuat orang bersalah, biasa dia berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, Bapak kecewa. Kemudian bisa jadi kita berposisi sebagai teman. Bisa juga sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini teorinya sudah lengkap sekali. Nah, kalau kita sebagai untuk menghindari hukuman, biasanya dampak pada murid itu siswa pasti akan mengulangi kesalahan. Nah, kalau membuat bersalah, siswa merasa rendah diri. Kemudian kalau kita menganggap siswa kita bersikap sebagai teman, siswa akan tidak mandiri, lemah, akan bergantung pada gurunya. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang ada pada dirinya, dia akan melakukan tergantung hadiahnya. Tergantung kita dapat apa setelah melakukannya. Nah, kalau sebagai manajer, insya Allah siswa akan mengevaluasi dirinya, itu apakah dia akan lakukan akan baik atau buruk. Terus dia memiliki motivasi untuk memperbaiki dirinya. Nah ini kontrol guru tadi ya, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini ada kaitannya dengan video yang sempat saya bagikan di grup tatap dua ya. Makanya saya sempat tanyakan, menurut Bapak Ibu saat ini kita sebagai yang mana?
Jeleknya dari kamera Kalau ini tulis deh, jendela. jangan bisa kita telah sama ya. Nanti sebentar saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk nanti terakhir kita coba praktik restitusi. Jadi Anda sebagai guru, sebagai siswa, sebagai observer. Atau terakhir nanti kita putar. Nanti sebentar kita perhatikan sama-sama, kita selesaikan dulu. Mari kita lihat sudah ya. Nah, ini diharapkan kita sebagai guru untuk bisa menjadi manajer. Dan bagaimana untuk menjadi manajer bagi siswa yang berperilaku seperti tadi? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, ini contoh kasus. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu, Ibu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Rina. Ibu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ibu Rina berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya." Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. "Ah, ibu santai saja bu." Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Pernah mengalami seperti ini? Jadi kita mau mengidentifikasi pada kasus tersebut, Ibu Rina sebagai guru, posisi kontrolnya tadi yang mana? Apakah penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer? Kembali ke kasusnya. Coba secara sekilas saja. Kalau mau dianalisis lebih jauh berarti kalian sudah bisa CGP bila dianalisis dalam-dalam. Maksudnya sekilas saja. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Ada yang mau berpendapat? Made sebagai teman, karena barangkali melihat percakapannya ya. Ada yang lain?
Kembali lagi, data yang salah. Bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah dan dilihat dari ucapan Bu Rina, ayolah kerjakan tugasnya, nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ini semuanya benar. Tapi yang belum ada di sini adalah penghukum ya, penghukum dan manajer barangkali serta pemantau. Kalau teman dan pembuat rasa bersalah, sepertinya sudah. Oke, sebelum kita selesaikan kasus ini, mari kita mengenal yang namanya keyakinan kelas. Oke, selama menjadi guru, Bapak Ibu semua pernah atau tidak membuat peraturan kelas? Peraturan kelas. Nah, semacam pengalamannya sebagai guru. Pernah, tapi tidak secara tertulis. Tidak secara tertulis. Setiap masuk kelas begitu ya. Yang pernah, coba apa? Salah satu poin saja coba. Contoh poinnya satu peraturan kelas. Saya menyampaikan kepada kelas 7 bahwa sebelum guru masuk, setiap guru pada mata pelajaran sebelum gurunya masuk sudah harus siap untuk belajar, harus sudah aktif di dalam kelas. Ya, itu salah satunya. Ada yang teman lain? Tak pernah buat peraturan kelas. Atau wali kelas biasa, wali kelas dilarang, biasanya pakai kata dilarang atau tidak boleh. Kesepakatan di kelas ya, dilarang buang sampah kah, dilarang ribut, tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu adalah peraturan kelas. Sekarang kita mencoba membawanya ke arah yang lebih bersahabat dengan anak-anak, merubahnya menjadi keyakinan kelas. Bagaimana cara merubahnya? Diupayakan untuk tidak menggunakan kata-kata negatif atau larangan, yang kayak tadi tidak boleh atau dilarang. Nah, itu diupayakan untuk tidak memakai kata-kata itu lagi. Nah, contoh yang tadi dilarang membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Itu adalah berupa keyakinan kelas. Jadi kita upayakan untuk tidak menggunakan kata-kata negatif. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Apa artinya universal? Itu maksudnya baik mau dipakai di sekolah ini, di sekolah lain, ataupun di Amerika Selatan atau di Eropa, nilai-nilai tersebut tetap dipakai. Contoh tadi menjaga kebersihan di ruang kelas, saya kira di dunia manapun pasti dipakai ya. Membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk penerimaan kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus tadi yang perlahan bersedia masalah. Dan melihat bagaimana kelima posisi tadi dalam masalah tersebut. Penghukum. Ini apa dari? Ini posisi penghukum. Bagaimana kalau yang posisi penghukum? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali aku jadi anak. saya, Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu tidak terlambat saya. 2 kali. saya harus ke atas. Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab juga. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyebut. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jaga banget. Sampai Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, ibu ya, disangka ibu tidak bisa membilang kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu salah ya kalau ibu ke rumah dewa sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat lepas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tenang. Ya, alih. Mata Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Sebagai Namun, teman saja. yang ingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki
diingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memilih murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini Oke, baik. Setelah melihat video tadi, kita sudah mulai merasa kita sebagai guru yang mana ya. Dan saya sendiri menyadarinya bahwa selama ini setiap siswa itu bermasalah, kita menyelesaikannya. Kita anggap permasalahan siswa itu selesai setelah kita memberikannya sanksi atau hukuman. Dan ternyata memang sebaiknya tidak begitu. Dia punya masalah tidak selesai, dia malah mendapat hukuman yang memang tidak berdampak apapun di masa depan selain dia takut untuk dihukum. Ya, solusi dari kesalahan yang dia buat tadi, walaupun ada alasannya, pasti ada alasannya, tidak kita bantu untuk pecahkan. Jadi kita mulailah di sekolah kita, setiap menangani siswa yang bermasalah, kita bantu dia untuk menggali sendiri solusinya untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Saya kira kita semua paham dari video yang kita masuk tadi beserta teori yang sudah kita pelajari bersama tadi. Cukup sederhana untuk memahaminya, tapi pelaksanaannya dibutuhkan kolaborasi kita sesama guru dan konsisten untuk melakukannya. Jadi ada 3 tahapnya tadi, yaitu menstabilkan identitas. Ada beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan pada anak-anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Atau bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalahnya menguras energi. Nah ini, padahal anak sendiri pasti ketakutan dan sadar bahwa dia salah, tapi kita tambah-tambahin. Jadi kita ternyata pembunuh mental anaknya selama ini adalah guru itu sendiri, yang harusnya tidak boleh seperti itu. Kemudian merasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harusnya memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, jadi kita memberikan pemahaman bahwa ada kalanya kita salah, tidak selamanya kita benar. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk ini. Maksudnya kita ambil filosofi orang Jawa ini, selalu ada untungnya. Untung kamu tidak melakukan yang buruk dari itu, gitu kan? Kalau orang Jawa kan biasa kalau hampir keserempet mobil, untung tidak keserempet. Sudah keserempet, untung tidak patah. Sudah patah, untung tidak mati. Selalu ada untungnya kan? Jadi kita berusaha pakai filosofi itu lah. Maksudnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Maksudnya kita berikan pemahaman bahwa anak-anak agak mending pilih aku lakukan daripada yang lebih buruk dari itu kan. Kemudian, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kalau memang kesalahan yang dibuat tidak prinsip. Sisi menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2 tadi, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi apa yang diinginkan. Nah, setelah kita lakukan tahap 1 dan 2 tadi, insya Allah anak-anak sudah mulai terbuka
terbuka hatinya dan dia pikirannya pasti mengarah ke apa yang harus dia lakukan agar menebus kesalahannya tadi. Contoh pernyataan yang dapat digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa keyakinan kelas yang berhubungan dengan kesalahan yang dilanggar tadi, apa pelanggaran yang dilakukan tadi. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kamu mau menjadi orang seperti apa? Itu adalah tiga tahapan segitiga restitusi untuk kita menghindarkan diri dari menghukum anak-anak, apalagi sampai terjadi kekerasan baik verbal maupun fisik. Nah, ini tinggal barangkali cukup satu kasus ya. Oke, mari kita berlatih restitusi ini sebagai tahap akhir dari pelajaran kita hari ini. Mari kita berlatih restitusi, membuat kelompok dengan 3 anggota. Setiap anggota berperan sebagai 1 guru, 1 siswa, dan 1 sebagai observer. Nanti observernya mengisi ini. Kalau kerjasamanya ringan saja. Kemudian melakukan praktik restitusi berdasarkan contoh kasus. Observer mengamati dan merefleksikan hasil pengamatannya. Ini apa itu? Contoh 1 atau contoh 2? Contoh 1 saja. Oke, baik, biar cepat bagi saja kelompoknya. Saya hitung ya, yang dapat 1 kelompok 1. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paham ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terserah yang penting 3. Atau berdasarkan teman paling dekat, terserah. Warna ini saja, ini 3. 3 itu 3 tak? Dekat. Oke. Ini 3. Gimana lebih jauh? Nah, jadi ini contoh kasusnya. Jadi nanti 1 jadi guru, 1 jadi siapa? Ariel, 1-nya menceklis apakah terpenuhi atau tidak. Ya. Silakan ditunjuk temannya siapa yang menjadi guru dan melakukan restitusi tadi 3 tahap tadi. Ya. Ini dulu sarankan dulu. Keluarkan kreativitas masing-masing. Jadi Rahmat sebagai siswa yang Apa pesan kelompoknya? berkelahi, sering berkelahi ya. Jadi saya setiap pertanyaan saya maunya Ariel dia kelompok kan yang ditunjuk gurunya ketua dirapil. Itu juga gara-gara itu bertengkar. Nah, bisa dibilang yang oh siswa Suyong mari kelompok ini ya silakan dimulai. terserah nanti yang apa namanya eksekusi kalau tidak bersalah juga tegur ya tidak juga tidak nanti Pak Guru kalau sudah kelas ya nanti kalau masuk langsung di sini terserah ya. Oke, saya terlambat bangun. Sering terlambat bangun sehingga terlambat ke sekolah. Oke. Sering terlambat bangun. Kalau semangat berarti jangan belajar. Jadi bisa membuat kasih kesempatan motivasi kelas yang pertama harus setiap malam harus belajar. Yang kedua, tadi
sering kalau temannya ini sudah pernah sama kok. Dan itu bagaimana membuat jadi itu yang Pak Guru sampaikan ya. Jadi kali jangan. Jadi yang pertama harus rajin ke sekolah. Yang kedua jangan sering menjadi paham sih Pak Guru. Jadi itu saja yang Pak Guru sampaikan. Oke, sudah? Sudah. Ya, oke. Jadi itu saja Pak Guru sampaikan. Ya, paham lain kali jangan berubah seperti itu lagi. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bisa berubah. Oke, baik. Silakan diisi lembar silakan ini isi lembar observasinya karena ini sebagai bukti fisik. Yang kelompok yang pemain ini kelompok 1, Umani kelompok 2, yang ini kelompok 3. Oke, baik. Selanjutnya saya minta kesediaan observer untuk melaporkan hasil observasinya. Kelompok mana dulu ini? Oke, silakan kelompok 3 melaporkan hasil observasi dari restitusi yang dilakukan kelompoknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil observasi dari praktek yang kasus satu yang sudah kami lakukan. Di sini yang berperan sebagai guru adalah Ibu Novi, kemudian yang sebagai siswa Ibu Naya, dan saya sendiri sebagai observer. Baiklah, dari hasil pengamatan saya di sini ada beberapa yang dilakukan, observasi yang dilakukan, dan ada juga yang belum dilakukan. Nah, yang pertama yang telah dilakukan adalah membuka percakapan dengan ramah. Nah, tadi Ibu Novi dan Ibu Inaya telah melakukan percakapan dengan ramah, menanyakan mengapa dia dipanggil di kelas, kenapa, apa alasannya. Kemudian yang kedua menggali cerita dari sudut pandang murid. Nah, di sini tadi Ibu Novi sudah menggali cerita dari sudut pandang. Dia tanya kenapa dipanggil di sini, kemudian Ibu Inaya sudah menjawab dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Tadi Ibu Novi sempat menanyakan apa alasan kamu melakukan ini kepada temanmu. Terus tadi Ibu Naya sudah menjawab karena tadi Alif ini secara keluarga tadi. Ya, dan ini dari ketua kelompok seperti itu. Dia juga bisa. Kenapa Alif yang jadi ketua, sementara saya juga bisa jadi sebagai Alif. Kemudian selanjutnya menstabilkan menggunakan tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Tadi Novi sudah menjelaskan bahwa tidak boleh seperti itu. Kita sebagai sesama siswa harus begini. Kemudian yang selanjutnya menggunakan tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, tadi sudah dijelaskan kamu salah seperti ini, harusnya jangan seperti ini. Kemudian ada 3 yang tahapan yang dia tidak sempat lakukan. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan. Tadi dia tanyakan keyakinan kita di dalam kelas, peraturan yang sudah kita sepakati di dalam kelas tadi tidak sempat ditanyakan. Kemudian ya, yang kedua menawarkan restitusi tadi dia tidak tawarkan bagaimana seharusnya kita seperti sesama murid gitu. Solusinya apa ya kan, seperti itu. Yang terakhir menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid tadi, mereka bagaimana konsekuensinya apa seperti itu. Nah, itu saya rasa 3 tadi yang tidak sempat dilakukan. Kalau yang lain itu tadi 1, 2, 3, 4 ada sekitar 5 tadi
poin observasi sudah dilakukan. Saya rasa itu saja untuk kelompok 3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang giliran kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Ayo. Kelompok 1, Pak Agus. Observasi dan Pak Wahidin sebagai guru, Rama sebagai siswa. Dan di sini tentang permasalahannya tentang keterlambatan datang sekolah dan menjadi teman. Nah, di sini yang saya amati terkatakan Pak Guru dengan siswa tadi bahwa yang pertama menurut saya mungkin ya kita percakapan dengan lama ya. Menurut observer. Ya sudah sudah dilakukan. Yang kedua menggali cerita dari sudut pandang murid, artinya mendengarkan apa yang menyebabkan terlambat dan setelah itu apa yang menyebabkan dia bisa langsung menjadi siswanya di dalam kelas. Itu karena tadi saya menjawab bahwa dalam kelas itu dia tidak terima bahwa kenapa dia terus terlambat terus. Nah, jadi dia keberatan. Jadi terus selanjutnya menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Apa alasan-alasan ketika dia terlambat datang? Yang pertama, juga tadi sudah dijawab karena apa namanya dia sering begadang, sering jalan-jalan malam, berjalan ya seperti itulah. Selanjutnya yang tidak nanti menggunakan tahapan pertama dari Aplikasi identitas yang tadi. Ini gimana nih? Punya observasi. Kalau tadi ada nggak yang ditanyakan apa tadi? Semua orang bisa saja melakukan kesalahan. Ada apa? Tidak. Terus solusinya yang terakhir bisa apa namanya? Bisa memperbaiki dan tidak dan lama negara. Sampai ada solusi tadi. Berarti yang belum muncul tadi menstabilkan identitas itu membuat dia sadar bahwa dia salah, tapi semua orang itu bisa saja salah. Tapi kita harus memperbaikinya. Nah, kemudian yang tahapan restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas yang mana yang kita melanggar? Poin berapa yang kita melanggar? Itu harus dari siswa yang menyadarinya. Nah, setelah ditanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar, biar kita pancing siswa, kira-kira kamu harus melakukan apa biar tidak melakukan kembali kesalahan itu. Sudah ada tadi? Observasinya tadi itu gimana ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terakhir kelompok 2. Ayo kita dengar kelompok 2. Di atas supaya ada. Tapi di atas. Jadi saya di sini sebagai observer, kemudian sebagai guru yang mulia, sebagai siswa, jadi saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan observer. Ya, jadi terkait dengan permasalahan yang ada tadi, ya, Ibu Mali sebagai guru, ya, membuka percakapan yang ramah. Sudah dilakukan ya? Ya, sudah dilakukan. Ya, membuka percakapan dengan ramah dengan menanyakan identitas siswa tersebut, kemudian menggali cerita dari sudut pandang murid, ya. Kenapa tadi kenapa ya
bagaimana ceritanya sehingga ini bisa melakukan kesalahan, saling kejar. Saya kira itu terpenuhi. Kemudian menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Ya, karena tadi juga sebagai guru, saya kemarin sudah menanyakan terkait dengan itu, kenapa melakukan pelanggaran tersebut, kenapa melakukan tersebut, dan sebagai siswa juga sudah menyampaikan alasannya bahwasanya betul dia melakukan seperti itu. Kemudian untuk tahapan pertama dari segitiga restitusi atau menstabilkan identitas, ya saya kira sebagai guru juga demikian, ya sudah menstabilkan identitas, ya dengan ya, membuat dia sadar bahwa perbuatannya melanggar, ya. Perbuatannya melanggar dan tidak sesuai. Kemudian ya, menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Nah, itu. Jadi ya, menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Ya, siswa tak sadar bahwa yang dilakukannya itu ini apa namanya? Ya salah ya, dan tidak sesuai. Kemudian saya kira terpenuhi ya. Kemudian menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar, ya, menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Nah, saya kira sebagai guru tadi sudah ditanyakan bahwasanya itu melanggar terkait dengan keyakinan kelas, terkait dengan menghargai sesama ya. Kemudian menawarkan restitusi pada murid, ya, terkait dengan restitusi, memberikan usul kepada siswa bahwasanya itu tidak boleh dilakukan lagi. Ya. Kemudian menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Ya. Kemudian tadi guru menyampaikan kepada murid bahwasanya apa usul ya yang dilakukan oleh murid terkait dengan ya. Mudah itu sudah tertulis semua. Saya kira mungkin itu saja barangkali ya. Semuanya sudah tertulis. Saya kira cukup. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Guru. Lakukan Oke, Video tadi bisa kalau di depan kamera. Oke, baik, kita sudah sampai di sesi terakhir kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tapi ada baiknya kita simpulkan kembali bahwa apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini yaitu mampu untuk melakukan restitusi pada siswa kita yang sekiranya perlu restitusi. Sudah paham tadi alurnya bagaimana. Setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa itu memiliki alasan tersendiri, baik salah ataupun benar, dan kita harus sebagai guru memiliki kontrol penuh kepada siswa. Kontrol yang terbaik tadi adalah sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman? Nah, ya, yang terbaik adalah sebagai manajer. Apa indikatornya kita sudah berhasil sebagai posisi kontrol manajer? Itu tadi kemampuan kita melakukan restitusi. Ya, apa tujuan kita melakukan restitusi ini? Tentu kita sebagai cermin bahwa melakukan mempedomani tadi filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang tidak semata-mata untuk mengajar atau akademik saja, ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak semata-mata mengajar saja, tugas guru itu akademik, IPA, bahasa Indonesia, IPS itu saja. Tapi juga kita menuntun kodrat anak-anak, membangun karakter-karakter baik, akhlak, budi pekerti, itu juga justru itu yang harus kita tanamkan kembali. Karena apa? Tujuan akhirnya kita adalah menciptakan siswa
murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, secara umum kegiatan kita pada hari ini berlangsung cukup baik. Barangkali ada baiknya kalau ada sesuatu di meja-meja kita, tapi tanggalnya kita ini tanggal agak tua. Ya, tapi saya kira teman-teman semua paham. Mudah-mudahan kita semua kembali kompak dalam melaksanakan ini yang namanya budaya positif tadi. Ya, sepakat ya kita kompak untuk melaksanakan budaya positif ini yang bermuara pada restitusi siswa sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Sepakat ya? Oke, baik, terakhir tepuk tangan untuk kita semua. Oke, akhir kata saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda terakhir makan. Apa kita telah jam 11 ya,